Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih Tuhan. Apa kabar? Semoga kita baik-baik saja, tetap bersuka cita, dan tetap menyerahkan seluruh hidup kita berharap hanya kepada Tuhan. Bersama dengan Dia kita akan merasa tentram, bersama dengan Dia kita akan merasa terlindungi. Serahkan seluruh hidup kita hanya kepadanya. Kita akan membaca dan merenungkan firman-Nya. Sebelumnya mari kita berdoa. Kita berdoa. Puji syukur kepadamu ya Bapa di surga. Terima kasih hari ini Engkau karuniakan kembali bagi kami. Tuhan masih tetap mampukan melihat dan merasakan bahwa betapa baiknya Engkau Tuhan. Dan kami kiranya tetap dimampukan untuk hidup setia mengikut Engkau kemanapun Engkau mengarahkan langkah hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, berkenanlah atas kerinduan kami bersama akan firman-Mu. Tuhan, perdengarkanlah kepada kami semuanya. Ampuni kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca, kita renungkan bersama dari Injil Matius 8 ayatnya yang ke-18 sampai dengan 22. Hal mengikut Yesus. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, Ia menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala memang mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku, dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka." Amin. Firman Tuhan. Tuhan menolong kita. Kita renungkan tema ikut Yesus sama dengan siap menderita. Unturu puang Yesus batonanna sadia untamui pari. Follow Jesus, ready to suffer. Bapak Ibu saudara-saudara, seorang anak kecil ya sangat senang bila ia diajak oleh ibunya untuk pergi berbelanja ke pasar. Tentu saja hal itu yang membuat senang, untuk ikut, karena di pasar ia bisa meminta ibunya untuk membelikannya kue atau mainan atau apapun. Sehingga tidak jarang ketika anak kecil tiba di pasar, ia mulai meminta ibunya untuk membelikan kue atau mainan atau apapun yang dia lihat dan dia inginkan. Matius 8 ayat 18 sampai 22 merupakan kisah mengenai hal mengikut Yesus. Ada dua orang yang berada dalam rombongan orang banyak yang mengelilingi Yesus, yang datang kepada Yesus dan mengatakan bahwa mereka ingin mengikuti Yesus. Dua orang itu yakni seorang ahli Taurat dan salah satu murid Yesus. Ahli Taurat berkata kepada Yesus bahwa ia ingin mengikutnya kemanapun Yesus pergi, sedang seorang murid meminta izin untuk menyelesaikan terlebih dahulu urusan keluarganya agar bisa mengikuti Yesus. Setelah itu Yesus tidak langsung menjawab, "Ikutlah aku." Tetapi jawaban Yesus hendak mengungkapkan bahwa ikut bersama Yesus berarti menyerahkan hidupnya. Siapa mengalami penderitaan dan penolakan,
Mengikut Yesus juga bicara soal kesiapan hati. Tidak seperti seorang murid yang ingin mengikut Yesus tetapi belum siap pada saat itu. Yesus tidak pernah menjanjikan bahwa dengan mengikutnya hidup kita aman tanpa tantangan. Mengikut Yesus berarti ada tanggung jawab yang membutuhkan kesiapan hati supaya kita kuat dalam menghadapi dinamika kehidupan ini. Oleh karena itu, janganlah mudah tawar hati saat menghadapi tantangan mengikuti Yesus. Karena Dia sendirilah yang akan memberi kekuatan kepada kita saat kita berupaya mengikutinya dalam kebenaran. Terpujilah Kristus. Amin firman-Nya. Roh Kudus memberkati. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama bersyukur dan mari kita berdoa. Puji syukur kepadamu ya Bapa di surga. Tuhan kembali memperdengarkan firman yang indah untuk terus setia mengikut Engkau kemanapun Engkau pergi. Tidak mudah memang, tetapi kami percaya Tuhan memperlengkapi kami dan menguatkan, memampukan kami untuk menjadi pengikut Kristus yang setia. Dalam doa ini kami bersyukur atas berkat-berkat nikmat Tuhan dalam pertambahan usia, sembuh dari penyakit, dan urusan-urusan yang boleh berjalan dengan baik. Planning kami berjalan dengan baik. Berkat-berkat yang tidak kami mampu hitung satu persatu. Terima kasih berkati seluruh anggota jemaat-Mu. Kami berdoa juga buat jemaat-Mu yang berduka, bergumul, kuatkan, hiburkan, teguhkan selalu. Yang sakit, anak kekasih Reski Pagiling, anak dari Bapak Manase Pagiling yang harus masuk rumah sakit. Bapak Nathan Sambo juga yang sedang dirawat di Stella Maris. Bapak Martin Pirade, orang tua Ibu Tanti Pirade di Jakarta. Ibu Pendeta Jumiarni yang dioperasi hari ini. Ibu Pendeta Berta Patu yang sedang isolasi mandiri. Kami berdoakan juga Nyonya Peter Tena, Saudari Erlin Simanjuntak Ranggina, Diaken Nyonya Saltiana Robi, Bapak Yakobus Pagiling, Ibu Ludia Rangan, Bapak Martin Karangan, Bapak mertua dari Bapak Yakobus Pagiling, Ibu Nyonya Dorce Tumembo, Nyonya Agustina Patongluan, Bapak Matius Sirang, Nyonya Esther Zainuddin, Ibu Alfrida Embong, ibunda dari Bapak Penatua Robianto Salulinggi, Bapak Sugeng Prihatno, Nyonya Damari Sirri, Nyonya Marten Bale, Menatua Nyonya Selvi Besilambi, Anggri, cucu dari Bapak Diaken Nyonya Ludia Bunu, Nyonya Yohana Bura, Nyonya Bongga, Ibu Adolfina Tilang, Bapak M. Pasalongan, Saudara Naftali Minna, Nyonya JS Bane. Kami juga doakan Saudari Liliana, Bapak Oni S. Lakburlawal, Bapak Yusuf Rante, Bapak Prof. TR Andi Lolo, Ibu Epi Rama, Tante dari Bapak Penatua Ges Octavianus, Disa anak kekasih dari Bapak Dr. Peidon M. Todingan, Nyonya Matius Ruru, Diaken Nyonya CH Dengen, Ibu Mathilda Timisela, Ibu Margareta Sarra, Bapak Stefanus Pakurung, Ibu Febri Tanibar, dan anak Daharel yang juga sudah
perlahan mulai pulih. Nyonya Ludia Kandola, Bapak Karel Paranoan, Nyonya Margareta Kobong, Omah Keti, Bapak Yesa Lulinggi, Bapak mertua dari Bapak F. Andi Padang, Nyonya Palimbunga, dan mungkin masih ada lagi. Dalam tangan-Mu kami serahkan juga saudari Liliana. Tuhan sembuhkan mereka, pulihkan mereka semuanya. Dan operasi yang akan dioperasi berjalan dengan baik. Kami serahkan hidup kami hari ini kepadamu. Berkati seluruh jemaat-Mu, anak-anak kami, dalam pendidikan, pertumbuhan, dan perjuangan mereka. Berkati segenap pelayan-pelayan-Mu, pendeta, penatua, dan diaken, juga kehidupan persekutuan jemaat Rahma. Pemerintah kami Tuhan, perlengkapi mereka selalu untuk menyatakan tugas tanggung jawab yang berat bagi bangsa ini. Situasi COVID-19 masih menjadi momok. Tuhan tolong lindungi kami. Jikalau Tuhan berkenan, dalam waktu-Mu semuanya akan sirna dari bumi ini. Ini doa kami, sambut sempurnakan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa kepadamu Bapa di surga. Amin. Demikian renungan firman Tuhan. Semoga kita dimampukan, dikuatkan untuk terus mengaminkan hidup mengikut Yesus. Dan mari Bapak Ibu, saudara-saudara, kita menikmati sukacita yang semuanya daripada Tuhan. Jalani hidup ini, Tuhan memberkati. Shalom, sampai jumpa kembali.